Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala. Saya sebenarnya memang harus hadir malam ini di tempat ini, ya, bukan untuk menyampaikan firman Allah. Tujuan saya pertama, saya ditugaskan oleh Komisi Wilayah untuk hadir di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan suatu kegiatan dari Komisi Wilayah Pemuda GPDI dalam acara fellowship, ya, fellowship. Nah, ketika saya disampaikan kepada Bapak Gembala bahwa saya akan diutus oleh wilayah pemuda di tempat ini, beliau langsung bro. Jadi bukan cuma pemuda-pemudi yang suka bro, kami hamba Tuhan juga kadang-kala bro, ya, bro, sekaligus melayani firman Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya berdiri di depan saudara untuk menyampaikan firman Allah. Ya, saya memperkenalkan dulu, ya, saudara nanti bertanya-tanya siapa ini orang yang gede di depan ini. Ya, tapi saya tidak terlalu minder hari ini, saudara, karena ada teman saya juga. Saya pikir saya yang paling gede di sini. Begitu beliau masuk, saya ada teman. Udah gitu duduk di depan berdua lagi, aduh. Ya, nama saya Pendeta Max Datobo, ini sudah ada. Saya seorang hamba Tuhan yang ditugaskan dalam pelayanan pengembalaan di GPDI Perunas Cengkareng. Ya, saudara sudah tahu itu dekat rumah sakit Cengkareng. Di situ saya ditempatkan. Kurang lebih sudah 4 tahun saya melayani di sana. Ya, kalau saudara lihat tampang kayak bukan hamba Tuhan. Ya, rambut seperti ini, mukanya galak, hatinya hati anjing, saudara. Hatinya Tuhan. Haleluya. Saya diberikan tema Keep on Fire. Waduh, ya, luar biasa. Begitu memulai kebaktian tadi, saya sudah merasakan bahwa pemuda di tempat ini sebenarnya sudah on fire terus. Amin. Tapi tidak mengapa saya berikan tema ini. Saya yakini bahwa ada sesuatu yang Tuhan lebih ingin berikan kepada saudara, supaya tetap on fire, supaya tetap memiliki suatu semangat, bukan hanya di dalam memuji Tuhan, bukan hanya di dalam suatu penyembahan, tetapi semangat untuk memberikan dampak kepada orang lain. Melalui kehidupan kita, Yesus dimuliakan. Bukan hanya ketika saudara beribadah di tempat ini kelihatannya on fire, wah luar biasa, yes, wah haleluya. Tetapi ketika keluar di sana, kita didapati begitu banyak hal-hal yang membuat Tuhan kita malu dari gaya kehidupan kita. Tetapi apa yang kita ekspresikan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, apa yang kita lakukan dalam ibadah pemuda, saya sangat mengharapkan dan Tuhan sangat menginginkan kita harus nyatakan juga di luar sana sehingga Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, sama-sama kita akan melihat ayat utamanya yang diberikan kepada saya di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Allah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ayat utama dari apa yang diberikan tema kepada saya pada malam hari ini. Ini adalah salah satu surat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Iya. Ayat ini muncul karena Paulus melihat ada sesuatu yang harus diwaspadai oleh jemaat yang ada di Roma. Ada satu hal yang harus mereka miliki dalam mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya dijelaskan gimana kehidupan, ciri khas dari anak-anak Tuhan itu memiliki kasih dan segala macam. Dan itu bisa bertahan ketika ayat yang ke-11 ini dimiliki oleh orang percaya. Itu
Itu sebabnya Rasul Paulus menginginkan sesuatu hal harus ada di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma, supaya jemaat ini tetap berdiri, bahkan bisa menyatakan suatu kemuliaan Allah yang dahsyat di tengah-tengah kota Roma. Nah, kalau hari ini kita membaca ayat ini, Allah menginginkan sesuatu kepada gereja Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita sama-sama membahas akan ayat ini. Dalam ayat 11 ini, saudara memperhatikan ayat pertama. Ayat 11 ini, kalimat pertama di sana dikatakan janganlah. Ya. Tidak muncul langsung hendaknya kerajinanmu kendor atau hal-hal yang lain, tetapi ada satu perintah yang diharuskan. Ya, kata jangan di sini digunakan suatu peringatan yang sangat tegas, suatu kalimat yang diharuskan. Jangan sampai kita melepaskan apa yang dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Itu sebabnya dimulai dengan jangan. Ya, merupakan suatu perintah yang sangat tegas. Ya, Paulus mengungkapkan akan hal ini. Dia menegaskan supaya jangan kerajinanmu kendor, karena dia melihat ada sesuatu yang fatal akan terjadi ketika kerajinan itu kendor. Di sini banyak anak-anak cowok sini. Berapa banyak anak-anak cowok yang suka bola? Ada. Ada. Ini pemimpin pujian suka bola? Enggak suka ya? Iya, dari gayanya sih. Ada beberapa tegang amat. Santai aja, santai. Yang terlalu tegang, saudara. Ada yang suka bola? Wah. Waduh. Barcelona. Ya. Kalau Barcelona main malam minggu ya, sekalian nonton, setelah selesai itu ya langsung doa. Nah, selalu kalau kita lihat tim kita, kalau ada satu yang menonjol, pasti kita bilang, wah lagi on dia. Ya. Nah, kalau kita sudah ambil kesimpulan dia lagi hebat, dia lagi mantap itu, sehingga dia, karena kita melihat bahwa bagaimana gerakannya itu, ya kehebatannya itu dihalang oleh berapa orang dia bisa tembus. Ya, dia bisa tembus. Oh, pasti kita ambil kesimpulan, baik komentator yang ada di televisi itu, wah katakanlah si Messi lagi on fire, wah lagi hebat dia. Jadi ada dampak yang sangat positif dimiliki oleh orang yang sedang on fire. Ya, dan dia akan berkarya dengan luar biasa. Kehebatan yang dia miliki itu akan berdampak dengan luar biasa. Nah, ketika kehebatannya itu, lalu dia tidak memiliki suatu on fire, dia Messi yang saudara pemain yang sudah tahu bola bahwa dia baru keempat ya, keempat apa ketiga pemain terbaik dunia. Ya, ketika dia tidak on fire, walaupun dia sudah keempat kali, pasti ada yang bilang kurang bagus, iya kan, betul tidak? Kurang bagus. Padahal dia hebat, dia pemain terbaik 3 kali, dan tahun 2012 4 kali berturut-turut. Tidak ada sejarahnya di dunia selain Messi. Dia hebat, tetapi ketika dia turun gaya permainannya, orang akan mencela dia, orang akan menganggap dia tidak hebat, dan akan diangkat lagi orang yang hebat. Saingannya Ronaldo, wah, mendingan Ronaldo yang pemain terbaik ini. Maaf yang pendukung Messi ya, mendingan Ronaldo. Tidak mau. Itu sebabnya di sini ayat ini Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, jangan. Suatu peringatan. Karena akibatnya itu fatal. Sangat berbahaya. Nah, saudara, saya bisa mengambil kesimpulan bagaimana gaya saudara memuji Tuhan, gaya saudara melayani Tuhan dalam ibadah ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan sangat diberkati melihat bagaimana saudara menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan ini harus dipertahankan. Jangan sampai kendor. Karena ada hal yang fatal akan terjadi. Kita yang sudah memiliki suatu roh yang menyala-nyala, bukankah badai itu begitu kuat juga datang?
dan ada begitu banyak yang jatuh, yang gagal. Nah, apalagi kalau kita memiliki suatu pelayanan yang kendor, saudara. Orang yang kuat saja, orang yang pelayanannya luar biasa, ketika dia memiliki suatu badai yang kencang bisa jatuh, saudara. Nah, apalagi yang kendor. Itu sebabnya Paulus menegaskan di sini, jangan sampai, ya, jangan. Saya menghimbau di tempat ini, jangan sampai kerohanian saudara, kerajinan saudara yang telah saudara pupuk itu kendor. Ketika mulai ada acara, kalau di gereja itu ada acara Paskah, wah lihat itu, anak-anak muda apalagi kalau sudah ditunjuk sebagai panitia, mulai naik. Setelah Paskah turun lagi. Mulai muncul lagi itu ketika Natal. Wah, latihan apa segala macam, wah gereja itu penuh untuk datang latihan, untuk dekorasi, untuk hal-hal yang lain. Setelah Natal turun. Fenomena ini selalu terjadi, saudara. Tanpa kita sadari, padahal kita sedang membangun suatu bangunan kerohanian kita yang tidak memiliki suatu kekuatan yang kuat. Kalau saudara melihat Petrus dalam surat Petrus, di sana dikatakan bahwa serigala itu kita ada di tengah-tengah serigala, harimau yang sedang mengaum-ngaum. Begitu ada peluang, begitu cepat dia menangkap kita. Tetapi kalau kita memiliki suatu kerajinan kita yang kokoh dalam pelayanan dengan roh yang menyala-nyala, maka kita akan memiliki suatu kewaspadaan yang luar biasa. Itu sebabnya dimulai dengan jangan. Amin. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Akan lebih dahsyat dari 2012, 2013 akan lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah nyatakan keajaiban 2012, Tuhan akan menyatakan lebih lagi dahsyat di 2013. Asal roh kita tetap menyala-nyala. Jangan sampai kendor. Ya, saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, di sana juga Paulus memberikan suatu solusi yang sangat baik, bagaimana dia bisa bertahan dalam menghadapi gelombang kehidupan, tetapi Paulus tidak putus asa. Rohnya tidak kendor, tetapi terus dia bangkit. Terus dia melayani Tuhan dengan suatu semangat. Ketika dia terima Tuhan, sampai dia melayani, dia tetap memiliki suatu semangat yang kuat, sehingga ada banyak mujizat demi mujizat terjadi melalui pelayanan dari Rasul Paulus. Ya, di sana dikatakan dalam ayat ini, kalau saudara baca, bahwa mereka ditindas tetapi tidak terjepit, ya, habis akal namun tidak putus asa. Ya, habis akal tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Saudara lihat itu Paulus, ya, habis akal, putus tapi tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, dihempaskan namun tidak binasa. Dia tetap bertahan. Ketika dia ada di dalam penjara, saudara lihat Paulus ada di dalam penjara dengan rekannya, dia tidak pernah putus asa. Di dalam penjara dia harus dipasung dengan perlengkapan yang membuat dia tidak berdaya. Dia tidak bisa lolos, dia tidak bisa lepas dari penjara itu. Tetapi dia tidak putus asa. Rohnya tetap menyala-nyala, kerajinannya tidak kendor, dia tetap memuji Tuhan. Itu sebabnya dia katakan kepada Silas, pada saat itu dia menaikkan pujian rohani kepada Tuhan. Semangatnya ketika dia melayani Tuhan, dan ketika dia ada di dalam penjara tidak pudar, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap memuji Tuhan dengan semangat yang sama. Padahal kalau melihat bahwa dia yang menyampaikan bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Allah yang perkasa, dia dapat menyembuhkan, dia dapat memberikan kedamaian dan segala macam, tapi dia ada di penjara. Dia yang menyampaikan Allah itu hebat, Allah itu dahsyat,
dia luar biasa. Tetapi yang memberitahukan kedahsyatan Allah ada di penjara. Secara manusia pasti putus asa. Kok saya yang menyampaikan bahwa Allah itu hebat, tapi kenapa saya harus ada di penjara? Dia tidak putus asa. Dia tidak mau rohnya, kerajinannya dalam menyembah kepada Tuhan itu turun. Itu sebabnya Paulus bilang jangan. Dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Lagu rohani dia sampaikan kepada Tuhan dengan pujian yang penuh dengan sukacita. Pada saat itu keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban terjadi. Pintu penjara terbuka. Yang mempasung tangan kaki mereka tiba-tiba terbuka. Dan mereka melewati setiap penjaga dan pintu penjara dengan leluasa. Kenapa? Karena roh mereka tetap stabil dan tetap menyala-nyala. Ya, tetap semangat. Tidak turun dalam situasi tekanan apapun. Itu sebabnya Paulus memberikan suatu teladan bagi saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan dan sebagai anak-anak muda. Pertama Paulus tanamkan dalam kehidupannya supaya kerajinannya tidak kendor. Pelayanan datang oleh anugerah dan kemurahan Tuhan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini Paulus tanamkan bahwa kalau dia melayani itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, karena imannya. Karena imannya kepada Tuhan. Ini rahasia yang Paulus miliki. Itu sebabnya dia tetap tidak putus asa ketika dia habis akal. Ketika dianiaya, mereka tidak binasa. Mereka tetap memiliki suatu kejayaan. Mereka tetap bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena dia dalam pelayanannya, dia menganggap bahwa itu semua anugerah dari Allah. Yang kedua, karena Paulus tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Ini harus hati-hati saudara. Dia on terus, ya. Dia on terus, dia keep on fire terus, ya. Paulus karena dia tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Ya. Kadang-kadang anak muda itu dia bisa on, dia bisa hebat karena fasilitas. Iya, saudara. Saya kurang yakin kalau tiba-tiba hari Sabtu depan Bapak Gembala bilang nggak usah pakai musik, nggak usah pakai piano, pakai gitar kokong. Apa gitar? Gitar kayak itu? Ya, gitar klasik. Kira-kira ada yes ya? Ada semangat, ada yang wah, contohnya pakai gitar klasik itu. Nggak pengaruh sebenarnya ya. Kita tetap on, amin. Apapun, kalau kita sudah on dalam Tuhan, roh kita menyala-nyala untuk Tuhan, yes, begitu. Haleluya. Dan ada orang melayani dia on karena ada fasilitas, melihat fasilitas. Pemuda begitu antusias, ayo, karena fasilitas. Tetapi kalau mulai dari hal-hal yang tidak sama dengan gereja lain, tidak sama fasilitas dengan gereja lain, dia yang penting datang. Aku maha dahsyat. Kok gitu? Kita kokong, kita klasik. Orang-orang di sana udah full band, segala macam. Paulus tidak melihat hal itu. Kembali yang pertama, dia menganggap bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Bahwa dia melayani bukan untuk keinginannya, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Paulus dia bisa on fire terus, dia keep on fire terus, karena dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Lalu yang ketiga, Paulus hanya matanya tertuju kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan kekal, upah yang sedang dinantikan oleh setiap para pelayan yang dia lihat ke arah atas. Apa yang saudara buat hari ini, saya percaya bahwa Allah sedang mencatat.
bahwa saudara akan disediakan suatu mahkota kehidupan, suatu upah yang layak buat saudara. Hari ini saudara tidak melihat apa yang saudara dapat ketika saudara pulang. Bapak Gembala tidak bisa memberikan saudara cepet. Kalau tiap minggu begitu bangkrut teman saudara. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saudara lihat Bapak Gembala saudara sedang, wah, kok Bapak Gembala gitu habis mau cari duit supaya mau pemuda mau bayar untuk pemuda. Ya, saudara tidak melihat ada hal yang akan saudara dapatkan setelah ibadah ini. Tetapi sesungguhnya Allah yang maha ajaib yang ada di atas sedang mencatat apa yang sedang saudara lakukan. Dan kelak kita akan menerima segala sesuatu apa yang telah kita kerjakan buat Tuhan. Dan Paulus memperhatikan akan hal ini. Dia melihat akan hal ini. Dia memperhatikan baik-baik akan hal ini. Itu sebabnya di saat dia tertekan, dia tetap on fire, dia tetap semangat melayani Tuhan. Dia dianiaya, dia tidak pernah mundur. Makanya dia katakan pada jemaat Filipi, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal aku mengetahui, tetapi dalam segala hal aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya, jadi sangat berbahaya kalau saudara dan saya meninggalkan kerajinan, apalagi kendor. Paulus tegaskan dalam kalimat ayat yang ke-11 itu, jangan. Berarti ada satu hal yang harus kita perhatikan. Kalimat ini sangat menegaskan bahwa jangan sampai kerajinan kita kendor, karena ada hal yang fatal akan terjadi. Ada hal yang fatal akan menimpa kehidupan kita dalam pelayanan saudara, dalam kerohanian saudara, dalam iman saudara kepada Tuhan. Jangan dan jangan. Tetapi mari kita tetap bangkit, kita tetap pertahankan kerajinan kita. Segala sesuatu pasti ada upah. Segala sesuatu pasti ada upah. Lidah saya bukan bule, jadi susah ngomong kalau bahasa Inggris. Itu saudara tahu apa? Dia seorang pelayan dulu. Seorang pelayan. Ya, dia seorang pelayan. Dia seorang penyanyi gereja. Dia seorang kalau tidak salah guru sekolah minggu. Saudara, dia diberkati oleh Tuhan. Ada upah. Ada upah. Setiap orang pelayanan dalam Tuhan, dia tidak akan menjadi ekor, tetapi dia menjadi kepala. Dia tidak turun, tetapi dia akan naik. Dia akan naik terus. Dia akan naik terus. Kalau kita tetap on fire, kita akan naik terus. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, saudara. Mempertahankan kita untuk tetap memiliki semangat itu sangat sulit. Begitu banyak tantangan yang ada di hadapan kita. Ya, ada banyak. Saya catat di sini, saudara. Ini saya dikasih waktu berapa? Om, saya biasa khotbah 1,5 jam, saudara. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Jangan 1,5 jam lah. 1 jam 25 menit lah. Ya, haleluya. Ya, ada tantangan yang membuat kita itu semangat kita itu hilang. Pertama itu jarak gereja kita itu. Jarak gereja. Ya, kalau dekat, wah, jalan kaki. Tapi kalau mulai jauh, satu minggu, semangat 2 minggu, lama-lama, maaf om, habis jauh rumahnya macet, apalagi hujan, apa segala macam. Ini penghalang-penghalang, ya penghalang-penghalang. Kedua, hobi. Kayak om, saya hobi bulu tangkis dan bola. Ya, bola. Ya, jadi kalau bilang bola, saya pasti nonton Liga Inggris, Liga Italia, sesuatu. Ya. Dan ini sangat membahayakan dalam semangat kita. Jam 7 ya kita buat yang betulnya hobi kita pas jam 7 itu umpama bola, siaran langsung ini Messi, aduh gimana? Ya bisa membuat semangat kita hilang. Pengaruh teman-teman, kesibukan bekerja dan belajar. Ini akan mempengaruhi tantangan ini. Tetapi itu yang saya katakan tadi, ketika kita memiliki suatu kerajinan yang semangat yang kuat kepada Tuhan, maka ini kita bisa atasi. Ya, ini pengaruh-pengaruh yang bisa pelayanan kita tidak maksimal. Hal-hal ini bisa mempengaruhi. Tetapi kalau kerajinan kita tetap stabil,
makin dari minggu ke minggu naik terus. Kita bisa atasi ini. Tantangan pasti datang, saudara. Segala sesuatu pasti datang. Tetapi di dalam Tuhan, yang saya tahu, kita akan merebut kemenangan. Yang saya alami, di dalam Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti dapat mengalahkan segala sesuatu yang di perhadapan kita. Saudara tak pernah baca tentang peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Saudara pernah baca? Kalau saudara baca di sana, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, saudara. Peristiwa mana? Ya, peristiwa Marah. Ya, daerah Marah. Saudara tahu? Saudara tahu itu? Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22. Ya, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 di sana. Saudara lihat, bangsa Israel sebelum di Elim, ya, sebelum mereka sampai di Elim, mereka harus lewati Marah. Ini kenapa Tuhan harus berikan seperti itu? Ya, ketika saya membaca ini, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa Allah kita tidak dapat diatasi kehebatannya dengan segala persoalan. Allah kita tidak dapat digagalkan kemenangannya ditujukan kepada anak Tuhan karena situasi dan kondisi. Kalau dia perintahkan berkat ke sana, tidak ada yang bisa menghalangi, saudara. Kalau dia nyatakan kepada anak-anak muda di sini bahwa engkau akan menerima keberkatan dalam segala, katakanlah studi, katakanlah dalam pekerjaan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Saudara, ketika coba saudara baca di rumah, Israel ini marah-marah mereka, airnya begitu baik. Terus ada pohon 7 pohon korma. Luar biasa Tuhan kita. 12 mata air, nggak tanggung-tanggung, bukan cuma satu, 12 mata air. Tapi mereka harus melewati Marah dulu. Kadang-kala kita harus diproses dalam kerajinan kita dengan suatu tekanan, dengan suatu masalah yang harus saudara hadapi, anak-anak muda harus hadapi, entah itu kejenuhan, itu harus kita alami. Tetapi ketika kita tetap bertahan, percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, kita akan masuk ke Elim. Di sana ada 12 mata air. Haleluya. 12 mata air ini berbicara keberkatan Tuhan. Saya percaya ketika kita mempertahankan, kita tetap memiliki apa yang tadi, keep on fire. Tuhan tetap menyediakan keberkatan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Anak-anak muda, kita harus berkarya dan kita harus tetap menyala-nyala, roh kita tetap menyala-nyala, dan kita harus tetap melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Upamu besar di surga. Apa yang saudara kerjakan di dunia kerja, memang saudara lihat hasilnya. Tapi ketika saudara kerja di ladang Tuhan, saudara akan melihat kelak nanti bagaimana keindahan upah yang sedang menanti saudara. Ya, itu sebabnya kerajinan jangan sampai kendor. Amin. Semangat yang saudara miliki harus berdampak di luar. Ya, kebetulan saya menjadi ketua komisi wilayah Jakarta Barat Pemuda. Nah, satu visi saya, ya, yang saya ingin tanamkan di seluruh Jakarta Barat anak-anak muda, ya, yang pertama, saya mau memotivasi anak-anak muda supaya mereka memiliki dampak yang kuat di daerah Jakarta. Ini kerinduan saya, ya, kerinduan saya supaya anak-anak muda itu berdampak, ya, berdampak. Nah, saudara, saya sangat senang dengan melihat gaya ibadah saudara dengan semangat, dengan luar biasa. Saya sedang memuji Tuhan. Saya bayangkan kalau anak-anak muda seperti ini, ketika mereka di luar sana memiliki semangat dalam kebenaran firman Allah,
Saya yakin dan percaya apa yang dikatakan di dalam Matius tentang garam dunia itu akan berdampak benar. Kalau saudara percaya itu kan, saudara jadilah garam dunia. Apa gunanya kalau garam itu tidak punya rasa lagi, selain dia hanya diinjak. Nah, kalau saudara benar-benar garam dunia, berarti saudara harus membawa dampak. Ketika saudara menyampaikan sesuatu, itu benar-benar membawa dampak bagi orang lain. Dan ini kerinduan saya. Dan ini bisa terjadi, bisa akan dinyatakan ketika kita tetap memiliki kerajinan yang tidak kendor. Amin. Yang roh kita tetap menyala-nyala oleh kuasa Roh Kudus. Saudara akan berdampak bukan hanya di gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan saudara, di tengah-tengah lingkungan berteman saudara, siapapun. Melalui kehidupan saya ada dampak yang luar biasa. Sehingga ada yang mengatakan, saya kalau berteman dengan dia, saya kalau jalan dengan dia, saya kalau ngobrol dengan dia, rasanya hati saya begitu damai. Tapi jangan sampai anak Tuhan, saya anak Tuhan, wah yes, dahsyat Tuhan. Lalu orang, saya kalau dengan dia, aduh, kenapa ya? Hati saya kayaknya pengen bawanya, tapi alangkah indahnya, saya kalau dekat dia, saya merasa ada ketenangan yang luar biasa. Saya kalau curhat di dia, saya merasakan ada suatu kepastian, ada suatu hal yang saya dapat, ada suatu kesejukan. Ketika saya berjalan dengan dia, saya merasa bahwa saya merasakan ada sesuatu yang saya dapatkan dari pertemanan saya dengan dia. Dan inilah kerinduan Tuhan. Inilah bisa terjadi kalau kerajinan kita tetap on fire. Amin. On fire terus kita. Haleluya. Haleluya anak muda. On fire terus di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kecewa, karena di dalam Tuhan kita akan meraih suatu kemenangan. Kita akan meraih suatu kemenangan karena kita adalah orang-orang pemenang yang akan terus-menerus merebut kemenangan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Ini renungan yang bisa saya bagikan kepada saudara hari ini. Terima kasih.